Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari teori probabilitas yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dari anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Dewa Ari dengan akhiran NIM 013, dan ada saya sendiri, Dewi Yana dengan akhiran NIM 019, dan ada teman saya Kadek Widana dengan akhiran NIM 033, dan yang terakhir ada teman saya yaitu Nova dengan akhiran NIM 025. Baik, tanpa mengurangi banyak waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu 1.1 penerapan teori probabilitas akan dijelaskan oleh rekan saya Dewari. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi penerapan teori probabilitas. Teori probabilitas peluang dalam bidang ilmu komputer. Sistem manajemen aset merupakan sistem informasi manajemen pendataan aset inventaris secara terintegrasi seluruh instansi dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengolahan dan pendataan barang. Dengan sistem manajemen aset ini, perusahaan dapat menentukan apa saja aset-aset yang telah ada di perusahaan serta dapat memperkirakan masa ekonomis suatu barang tersebut dengan perawatan yang teratur. Selain itu, contoh lainnya juga bisa diambil dari kita mencari searching Google, di mana kita ingin mencari searching A, maka peluang yang akan diperoleh untuk mencari objek A akan terlihat. Lalu kita juga bisa melihat dari pemanfaatan teknologi dari peluang cuaca. Sekian dari pemateri saya yang penerapan teori probabilitas. Untuk 1.2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu eksperimen probabilitas. Pada eksperimen kali ini, kami membuat program untuk mengajak satu kelas yaitu dan Clover. Di sini kami menggunakan program C++ dan juga program Excel dengan menggunakan fungsi close range dan untuk menghitung banyaknya berapa kali program kartunya, kami menggunakan fungsi conifs. Next. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah eksperimen menggunakan C++. Di sini kami menggunakan perorangan while ikut kurang dari 100 karena eksperimen ini dilakukan satu kali. Lalu kartu as yang muncul akan dirandom 4 kali, yaitu dengan kartu head, diamond, spade, dan flopper. Tadi ini randomnya 4. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Pada program C++ ini kami belum bisa menghitung berapa banyak kartu as yang muncul. Jadi kami menggunakan program yang ada di Excel, yaitu bisa diperlihatkan. Nah, jadi seperti inilah program yang kami gunakan pada Excel. Di sini kami menggunakan fungsi cost range between 1,4. 1,4 ini artinya sebuah 4 karakter yaitu head, diamond, spade, dan clover. Jadi di sini kami dapat mendapatkan hasilnya yaitu sebanyak 100 kali eksperimen kami mendapatkan hasilnya. Dan program ini diulang sebanyak 10 kali. Dari pengulangan program ini 10 kali, kami mendapatkan hasil untuk percobaan yang pertama, kartu as head muncul sebanyak 24 kali, percobaan kedua, kartu as head muncul sebanyak 31 kali, percobaan ketiga 29 kali, percobaan keempat 28 kali, percobaan kelima 15 kali, percobaan ke-6 31 kali, percobaan ke-7 27 kali, percobaan ke-8 33 kali, percobaan ke-9 20 kali, dan percobaan ke-10
21 kali. Jadi di sini kami bisa mendapat berapa kali munculnya angka di sini. Untuk mendapat hasilnya ini kami menggunakan fungsi conif seperti ini. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan dari program perulangan kartu ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep probabilitas dalam menganalisis pengacakan kartu as. Analisis teoritis dalam pengetesan munculnya as, H, atau heart pada pengacakan 4 kartu as, yaitu heart, diamond, speed, clover, atau H, D, S, C, yaitu as, diamond, speed, clover. Dalam sebuah program menjalankan sebuah eksperimen pengacakan 4 kartu as, yaitu heart, diamond, speed, clover secara random, munculnya kartu as heart dalam running program dengan menerapkan fungsi looping atau while. Dan pada Excel, untuk memunculkan kartu as heart dengan menggunakan rumus Cus Ren Between dan juga menggunakan rumus conif yang memiliki fungsi untuk menghitung banyaknya berapa kali muncul program kartunya. Analisis teoritis, konsep yang termasuk pada pengecekan munculnya kartu as heart pada pengacakan 4 kartu as, yaitu heart, diamond, speed, clover, yaitu konsep yang dimana semua kemungkinan yang mungkin terjadi dari suatu percobaan yang dimana dalam pengacakan program memunculkan kartu as heart dengan menggunakan fungsi looping while. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan soal 1.4, yaitu permasalahan Monty Hell. Nah, di sini anggap kelompok kami dalam suatu game cell ada 3 buah pintu A, B, dan C. Di belakang pintu ada 2 ekor kambing dan sebuah mobil mewah. Nah, kelompok kami pastinya mau mobil mewah dengan menebak pintu mana yang bersih mobil. Nah, misal kelompok kami memilih pintu A, kelompok kami akan berharap pintu A itu isinya mobil. Nah, si Monty Hell ini sang pembawa acaranya mengecek pintu B dan C, lalu membuka pintu yang bersih kambing. Sisa 1 pintu lagi tidak dibuka. Jika keduanya bersih kambing, maka dia akan membuka secara acak antara pintu B dan C. Nah, di sini pertanyaannya, apakah kelompok kami tetap pada pilihan awal yaitu pintu A, atau pindah ke pintu yang tidak dibuka oleh Monty Hell. Nah, di sini menurut kelompok kami, pulang atau probabilitas suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, di mana nilainya antara 0 dan 1, kejadian dengan probabilitas 1 artinya selalu terjadi, dan kejadian dengan probabilitas 0 artinya tidak pernah terjadi. Seketika kelompok kami memilih secara acak salah satu pintu, maka peluang untuk mendapat sebuah mobil adalah 1/3, dan peluang untuk mendapatkan kambing adalah 2/3. Selanjutnya, setelah satu pintu dibuka, ternyata berisi kambing. Nah, kemudian tersisa 2 pintu lagi yang lain, yang satu pintu berisi mobil dan yang satu bersih kambing. Artinya peluang 1/2 yaitu 50/50, yang artinya memilih pintu A dan B sama saja. Nah, yang kedua itu pilihan mana yang Anda pilih. Nah, kelompok kami akan memilih pintu B, di mana kelompok kami mengasumsikan bahwa di mana pada saat kami memilih pintu A, peluang adanya mobil di balik setiap pintu adalah 1/3, termasuk di pintu A. Namun setelah pintu C dibuka dan berisi kambing, peluang adanya mobil di pintu C menjadi 0, sehingga hal ini meningkatkan peluang mobil di pintu B menjadi 2/3. Berdasarkan perhitungan ini,
peluangnya lebih besar jika kamu mengganti pilihan, sebab telah terjadi apa yang disebut variabel change atau perubahan variabel. Baik, terima kasih atas waktunya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini soal 1.5 kami mengambil soal nomor 3, yaitu 10 orang masuk lift pada lantai dasar sebuah gedung bertingkat 20. Di sini pertanyaannya, berapakah probabilitas semua orang tersebut keluar pada lantai yang berbeda? Di mana penyelesaian kita ketahui dari nilainya ada 20 dan kejadiannya ada 10. Dan ditanya probabilitas semua orang yang tersebut untuk keluar. Pertama kita mencari nilai N dalam kurung S, di mana 20 pangkat 10, karena di sini kita memakai PPT jadi tidak kelihatan, di mana 20 pangkat 10 menghasilkan nilai 10 miliar 240 juta. Terus untuk NA di sini kita memakai rumus 20 peluang 10, di mana kita mengambil 20 faktorial per 10 faktorial, yang dimana 20 faktorial per 10 faktorial menghasilkan 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 menghasilkan hasil 607.442.572.800. Untuk mencari peluang keduanya di sini kita menggunakan rumus N dalam kurung A per N per S. Jadi di mana menghasilkan 670 juta 442.572.800 per 10 miliar 240 juta. Baik, sekian soal dari 1.5. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.